Shalom anak-anak, selamat bergabung kembali bersama dengan pembelajaran agama Kristen. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai peristiwa di dalam kehidupan manusia. Peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap harinya itu pasti akan mengandung dua hal. Hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan atau yang menyedihkan. Tetapi di dalam semua yang kita alami, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, ada satu sikap yang memang harus kita miliki, yaitu bagaimana kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-15, nanti anak-anak bisa membacanya di rumah. Di situ dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Segala sesuatu yang itu sudah diatur dan sudah ada waktunya. Kapan hal itu terjadi, kapan hal itu akan tidak terjadi. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa-peristiwa yang menyenangkan mungkin akan membuat kita mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Contohnya misalnya ketika kita berulang tahun, kita mendapatkan hadiah dari orang tua kita mendapatkan kesempatan yang baru untuk kita bisa bertambah semakin dewasa. Itu menyenangkan hati kita dan kita akan mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ulang tahunku, aku bertambah usiaku pada hari ini. Peristiwa-peristiwa menyenangkan yang lainnya misalnya seperti naik kelas, artinya kita bisa naik satu level dan kita mudah untuk dapat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kenaikan kelasku, aku naik tingkat. Saat ini aku sudah naik di kelas 4, sebelumnya kelas 3. Dari situ kita bisa melihat bahwa hal-hal yang menyenangkan itu akan membuat kita mudah untuk mengucap syukur. Tetapi apakah kalau misalnya kita menghadapi atau mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, kita masih bisa tetap bersyukur? Disitulah kita harus belajar bagaimana mengucap syukur dalam segala hal. Misalnya perkara ditinggal, peristiwa kesedihan, peristiwa kematian. Jika kita melihat ada saudara atau keluarga, anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan, yang sudah meninggal duluan, itu akan membuat hati kita sedih. Tapi bisakah kita bersyukur atas apa yang kita alami itu? Bahwa kita melihat Tuhan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Peristiwa yang menyedihkan, misalnya kita terjatuh dari sepeda ketika kita sedang bermain sepeda, itu menyakitkan dan membuat tubuh kita, daging kita ini sakit, perih. Yang namanya terjatuh pasti tidak enak. Tetapi bisakah kita masih tetap bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kita jatuh dan terluka? Atau pengalaman Bapak pernah bermain futsal, ketika Bapak menang bersama dengan tim Bapak, sangat mudah untuk bersyukur. Yes, puji Tuhan, timku menang, aku masuk babak selanjutnya. Yes, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku kemenangan. Tetapi di pekan berikutnya ketika bertanding dengan lawan yang lain dan di situ Bapak mengalami kekalahan, di situ Bapak merasa bahwa kenapa kok bisa sampai kalah? Harusnya tidak bisa kalah, kita harus terus maju. Tapi di situ Bapak diingatkan kembali bahwa dalam segala perkara, baik menang maupun kalah, tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita untuk bisa merespon atas setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik menang maupun kalah, baik senang maupun susah, semuanya itu harus menjadi satu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar
Bapak pun belajar sampai dengan saat ini bagaimana mengucap syukur dalam segala hal atas setiap peristiwa demi peristiwa. Di dalam kitab Roma 8 ayat 28 dikatakan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil untuk Dia, untuk melayani Dia. Di sini kita dapat belajar bahwa di dalam setiap peristiwa yang kita alami, di dalam setiap hal-hal yang kita alami, baik itu senang maupun tidak senang, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak Tuhan ketahui. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam panggilannya. Tuhan mau kita hidup di dalam setiap rencana-rencana. Banyak kisah-kisah di dalam Alkitab yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Hal-hal itu membuat kita menjadi semakin kuat dan menjadi semakin lebih percaya kepada Tuhan dan memiliki karakter yang Tuhan inginkan. Tujuan utama Tuhan di dalam membentuk kita dalam setiap peristiwa demi peristiwa adalah supaya kita menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Kita mengikuti jejak dan teladannya yang sudah Dia berikan ketika Dia ada di bumi ini. Dan kita wajib untuk mengikuti jejak. Mustahil, ya, untuk bisa seperti Tuhan Yesus mustahil. Tetapi bukan suatu hal yang tidak bisa kita lakukan untuk kita bisa mencapai dan meraih apa yang menjadi tujuan Tuhan tersebut. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, mari kita sama-sama belajar bahwa di dalam setiap peristiwa yang kita alami, baik suka maupun duka, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, ada satu sikap di mana Tuhan mau supaya kita miliki dan kita belajar, yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adikku semua, mari anak-anakku semua, kita belajar di dalam setiap peristiwa. Kalau kita mengalami hal yang tidak mengenakan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengalami hal yang penuh sukacita dan menyenangkan hati kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Supaya hidup kita menjadi lebih bermakna. Hidup kita menjadi orang-orang yang bisa mengalami kasih Tuhan. Peristiwa yang tidak menyenangkan itu bukan berarti peristiwa yang membuat kita itu jadi semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan ini kenapa sih kok peristiwa yang menyedihkan terus yang aku alami? Tidak. Tetapi Tuhan juga mau membentuk hati dan pribadi kita. Tuhan mau membentuk hati kita untuk supaya kita memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Mari anak-anakku sekalian, kita sama-sama belajar. Peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam setiap peristiwa itu Tuhan berbicara, ada satu pelajaran yang Tuhan inginkan supaya kita belajar di dalamnya, di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersama dengan ini, mari kita sama-sama belajar di dalam kitab Muhammad 3 ayat 1-15 seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini ada waktu. Dalam peristiwa kehidupan manusia itu semua ada waktu. Bapak selalu mengilustrasikan seperti kalau kalian ketahui pentil di ban atau di roda sepeda kalian untuk mengisi angin. Ketika dia berputar, pentil itu akan berada di bawah, di tengah, di atas, kembali lagi. Dan itu seperti sebuah lingkaran, dan memang itu adalah lingkaran, siklus di dalam kehidupan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ada peristiwa yang menyenangkan,
ada peristiwa yang tidak menyenangkan, ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang menyedihkan, dan itu terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita harus merasakan hal-hal yang senang, tidak selamanya kita merasakan hal-hal yang menyedihkan, tetapi semuanya itu bercampur di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan? Kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan membentuk hati dan pribadi kita menjadi sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, supaya kita sama-sama belajar di dalam berbagai keterbatasan dan kesulitan, di dalam segala hal kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.